Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami cintai dan yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita berdoa kepada Allah, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Qaf, surat ke-50 ayat 18. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ma yalfizu, tidak ada yang diucapkannya, min qaulin, satu kata pun, melainkan ladaihi, ada di sisinya raqibun, malaikat pencatat, malaikat pengawas, atid, yang selalu mencatat. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali di sisi kita didampingi oleh ulama mengatakan raqib dan atid ini adalah dua malaikat. Malaikat raqib dan malaikat atid. Dan tidak ada satu kata pun yang tidak dicatatnya Bapak Ibu. Kalau kata yang keluar itu kata-kata yang baik, otomatis dicatat oleh raqib. Kalau kata-kata itu tidak baik, otomatis dicatat oleh atid. Maka Bapak Ibu, kita harus hati-hati, harus mampu menjaga lidah kita. Dan lidah ini Bapak Ibu, dari struktur tubuh kita, lidah ini tidak bertulang. Jadi mudah untuk digerakkan Bapak Ibu. Karena mudah untuk digerakkan, banyak dosa karena lidah ini Bapak Ibu. Kalau kaki taseleo dek ada tulang bisa diurui. Kalau lidah taseleo maurui itu Bapak Ibu. Maka hati-hati sekali kita dalam menjaga lidah kita. Karena lidah Bapak Ibu, orang bisa bercerai karena lidah. Karena lidah Bapak Ibu, orang bisa membunuh karena lidah. Tapi karena lidah juga bisa orang menjadi taat. Karena lidah juga bisa orang tidak jadi bercerai. Dan juga karena lidah orang bisa bercerai. Maka subuh ini kami mengingatkan diri kami dan kita semua untuk mulai sekarang kita jaga lidah kita. Karena Rasulullah SAW juga bersabda Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Aksaru khotaya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak-anak Adam fi lisanihi, ada pada lisannya. Hadis riwayat Attab dan Ibnu Asakir. Jadi kebanyakan dosa yang terjadi karena lidah Bapak Ibu. Perhatikanlah Bapak Ibu, kenapa orang bercerai? 85% karena lidah.
Kenapa orang tidak tegur sapa? 85% karena lidah. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami benar-benar mengajak diri kami dan semua kita yang hadir mulai sekarang, sebelum berbicara wak pikian bana dulu Bapak Ibu. Awak renung-renungan bana dulu. Kaliko kawak kecian lai bayak jadinya. Kaliko kawak kecian lai sanang dak hati orang. Karena kebanyakan dari kita justru sebaliknya Bapak Ibu. Bagaimana dia mengatakan sesuatu yang betul-betul menyakiti hati orang. Itu bukan orang beriman Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar beriman, maka yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lidah kita adalah hal-hal yang baik saja. Berkenaan dengan ini Bapak Ibu, Allah juga sudah ingatkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Kepada kami insyaallah yang menyampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang beriman. Kenapa kami yakin Bapak Ibu semua orang beriman? Karena Allah mengatakan yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang beriman. Maka ayat ini tertuju untuk kita semua Bapak Ibu. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Jadi Allah memulai dengan mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Allah suruh orang beriman ini untuk bertakwa. Kemudian Allah suruh orang beriman yang bertakwa ini untuk berkata yang benar saja. Jadi kalau ingin tahu kita orang itu beriman atau tidak bertakwa, lihat ucapannya, lihat lisannya Bapak Ibu. Kalau Ibu lihat orang itu sholat rajin, zakat rajin, naik haji, tapi lisannya berbisa, itu bukan orang beriman. Itu bukan orang bertakwa Bapak Ibu. Kalau kita ingin tahu diri kita beriman atau tidak bertakwa, lihat apa yang kita ucapkan. Kalau ada kata-kata kita menyakiti hati orang, maka saat itu kita tidak beriman, saat itu kita tidak bertakwa. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kita menyangka sudah hebat dengan haji kita, sudah hebat dengan zakat kita, sudah hebat dengan puasa kita, sudah hebat dengan Al-Quran yang kita baca, tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang membuat sakit hati orang, kok kata-kata tidak benar, kata-kata dusta juga seperti itu Bapak Ibu. Sering kami katakan orang beriman mungkin saja salah, karena orang beriman yang salah dia akan bertobat. Tapi orang beriman tidak akan berbohong. Lisan orang beriman tidak akan berbohong, karena berbohong itu tabiat sifatnya orang munafik. Di orang beriman Bapak Ibu mungkin saja salah, bisa salah, tapi tidak mungkin berbohong Bapak Ibu. Maka kalau ingin Ibu memastikan diri Ibu berbohong, memastikan diri Ibu beriman, jangan pernah berbohong. Apapun akibatnya Bapak Ibu jangan berbohong. Karena berbohong itu sudah keluar dari iman dan masuk kepada golongan munafik. Di Al-Ahzab 70 Allah seru kepada orang beriman agar bertakwa, agar mengucapkan yang baik-baik saja. Dan di Azab 71 apa kata Allah Bapak Ibu? Kalau Ibu beriman, Ibu bertakwa dan mengatakan yang baik-baik saja, Allah memberi hadiah kepada kita di Al-Ahzab 71-nya. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalmu. Jadi kalau kita berkata yang baik Bapak Ibu, Allah arahkan kita kepada yang baik Bapak Ibu. Maka beruntung, sangat beruntung sekali kalau kita yang kita keluarkan dari mulut kita yang baik-baik saja. Tidak itu saja Allah memperbaiki amal kita Bapak Ibu. Allah juga mengatakan wa'fir lakum, dan ampunan bagimu. Yang bayak-bayak sewa kecian dan elok-elok sewa kecian, senang hati orang awak mengecek, Allah ampuni awak Bapak Ibu. Mungkin nak sempat minta ampun, ya Allah ampuni ambo, ya Allah nak sempat minta ampun dah, tapi Allah mengecian di situ.
apabila yang kita keluarkan dari mulut kita yang syarif, yang baik-baik, maka Allah mengatakan wa yaghfir lakum, dan ampunan Allah bagimu, zunubakum, atas dosa-dosamu. Nak luar biasa deh Bapak Ibu, awak mengecek elok-elok senang hati orang, senang hati mintu awak mengecek elok-elok, senang hati minantu awak mengecek elok-elok, senang hati cucu awak mengecek elok-elok, dan Allah pun senang kawak. Buktinya apa? Allah akan perbaiki amal kita dan Allah akan mengampuni kita. Tidak itu saja Bapak Ibu, Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan azima, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sesungguhnya dia menang, fauzan azima, dengan kemenangan yang agung. Jadi Allah melevelkan orang yang betul-betul menjaga lisannya, berarti dia sudah mentaati Allah, berarti dia telah mentaati Rasulullah. Dan orang seperti ini Allah mengatakan faqad faza fauzan azima, maka sungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sukses dengan yang sebenar-benarnya sukses, jagalah lidah kita. Sebagai guru pasti sukses kalau mampu menjaga lidah. Sebagai pedagang pasti sukses kalau mampu menjaga lidah. Ketika ada orang komplain, kenapa belum diantar barang saya, dia marah ini. Kita jaga lidah kita. Ya, saya salah Pak, nanti saya antar lebih cepat. Tapi kalau kita tidak mampu menjaga lidah kita, apa baru belanjo, tekaja lo, tersinggung orang Bapak Ibu. Maka orang yang benar-benar menjaga lidahnya pasti faqad faza fauzan azima, maka sungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan, Bapak Ibu semua yang mendengarkan, benar-benar mampu menjaga lidah kita dan kita menjadi pemenang yang benar-benar menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.